Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan melakukan review singkat ya mengenai PX BRX 2000C ini. Ini sebuah Bluetooth transmitter atau receiver dari PX Audio yang dikeluarkan tahun 2021 ini. Untuk harganya dia dibanderol seharga 499.000. Kalau sebelumnya gue tuh udah memakai yang PX BRX 3000-nya, yang di video kali ini gue akan lebih membahas mengenai pengalaman gue pakai PX BRX ini seperti apa, dan gue akan ngasih tahu juga ke kalian kira-kira apa sih perbedaan yang 2000C sama yang 3000 ini, karena harganya tuh sama tapi keduanya ini sedikit berbeda. Langsung aja yuk kita mulai. Ini dia PX BRX 2000C. Oke, langsung aja kita mulai. Di video kali ini gue nggak akan membahas secara detail mengenai fitur-fitur PX BRX 2000C ini, karena gue udah bikin video mengenai PX BRX 3000 ini yang dimana segala fiturnya itu sama persis. Jadi kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian silahkan tonton review gue mengenai PX BRX 3000 ini. Jadi di sini gue akan lebih membahas apa sih perbedaannya dan gimana pengalaman gue menggunakan alat ini. Sebelum itu, gue bahas singkat dulu mengenai spesifikasinya. Spesifikasinya tuh sama persis sama PX BRX 3000 yang ada di hadapan kalian ini. 2000C sama-sama mempunyai Bluetooth versi 5, sama-sama udah support aptX, aptX SD, aptX LL maupun kodeknya SBC. Terus selanjutnya untuk kapasitas baterai, dia mempunyai kapasitas baterai sebesar 240 mAh yang bisa bertahan sampai 12 jam. Jadi secara baterai, secara spesifikasi dia bisa bertahan sampai 12 jam, yang dimana kalau BRX 3000 ini bisa bertahan sampai 20 jam. Jadi secara baterai 3000 lebih baik dibandingkan 2000. Terus selanjutnya untuk input dan lain sebagainya tuh sama persis ya. Jadi kita lihat mengenai inputnya juga, kalian lihat sama persis, sama-sama auxiliary ada, SPDF in, SPDF out, serta charging portnya juga masih sama-sama menggunakan micro USB. Yang berbeda terutama tentu saja dari physically-nya. Kalau PX BRX 2000C ini mempunyai fisik yang lebih compact, cukup signifikan ya, mungkin sekitar 75% lebih kecil dari yang PX BRX 3000, yang dimana ini tuh berguna bagi kalian yang suka berpergian, traveling dan lain sebagainya, yang suka menggunakan headphone atau headset kalian dan kalian konekin ke BRX 2000C ini tuh jadi lebih gampang karena size-nya yang lebih compact dan portable. Itu tujuan utama BRX 2000C ini. Selanjutnya yang gue lihat berbeda adalah dari sisi peletakan tombol, yang dimana BRX 3000 ini ada di sisi samping kirinya, yang kalau buat gue pribadi gue nggak terlalu suka dengan peletakan tombol yang ada di sisi kirinya ini, karena menurut gue jadi gue harus meraba, karena kan inputnya ini atau outputnya berada di belakang, otomatis kabelnya itu kan mengarah ke belakang gini ya, sedangkan gue tuh harus nyala matiin atau merubah mode itu otomatis nggak terlihat dari sisi sini, jadi gue harus sedikit meraba. Itu handicap utama yang gue rasakan di PRX BRX 3000 ini, dan untungnya sudah diperbaiki di seri 2000C ini karena semua tombolnya itu berada di sisi depan. Untuk tombol on off-nya pun lebih simple karena dia menggunakan tombol fisik, bukan kayak slide kayak gini ya, kayak yang di BRX 3000 kan tombolnya masih berupa slide seperti ini, dan ini tuh udah tombol fisik. Sedangkan untuk switch transmitter dan receivernya masih sama. Yang membedakan adalah ketika kalian menggunakan mode transmitter dan kalian mau mengganti ke mode receiver, kalau di BRX 2000C ini kalian harus matiin dulu dan dirubah ke mode receiver, dan baru kalian nyalain lagi baru berfungsi. Sedangkan di BRX 3000C ini nggak seperti itu. Jadi kalau kalian mau rubah ke mode receiver atau transmitter, kalian langsung aja slide dan ini tuh akan otomatis langsung berubah modenya. Jadi untuk hal tersebut BRX 3000 ini lebih simple dibandingkan yang 2000C. Yang gue suka dari 2000C adalah ada switch SPDF dan auxiliary. Jadi ini tuh juga salah satu kekurangan di BRX 3000, yang dimana dia nggak ada switchnya. Jadi ketika kalian menggunakan BRX 3000 ini, misalkan SPDF serta auxiliary-nya ini bersamaan, biasanya tuh gue gunain, misalkan SPDF ini gue gunain buat home speaker gue, sedangkan auxiliary ini gue gunain buat TV gue misalkan. Dan ketika gue pengen gunain ke speaker gue tuh harus cabut dulu auxiliary-nya, dan ketika gue pengen gunain ke TV, gue harus baru gue colok lagi
auxiliary-nya baru dia otomatis nge-switch. Jadi gue harus cabut colok gitu ya, manual. Sedangkan di sini tuh nggak usah. Jadi misalkan kalian menggunakan BRX 2000C ini untuk speaker kalian serta untuk TV kalian, keduanya bisa langsung kalian switch tanpa harus kalian cabut colok kabelnya. Jadi itu juga hal yang lebih mempermudah ya bisa gue bilang di BRX 2000C ini. Secara fisik bahannya dia kayak glossy gitu meskipun masih berbahan plastik, tapi kalau dari sisi desain selera ya. Kalau gue sendiri sebenarnya ini lebih simple sih. Sayangnya di BRX 3000 tuh lebih lengkap mengenai info yang akan kalian dapatkan. Misalkan kayak gini. Ini kan ada titik di optical, ada titik di transmitter atau receiver. Jadi kalian tahu kalian sedang berada di mode yang apa, dan nanti ketika kalian connect, kalian tahu kodek yang sedang kalian gunakan, misalkan aptX, HD, LL, dan lain sebagainya tuh ada semua tertera di BRX 3000. Sedangkan di BRX 2000 nggak ada info apapun, jadi ini tuh blank ya, bener-bener polos, nggak ada info mengenai apa yang sedang kalian gunakan dan lain sebagainya. Itu kekurangan di PX BRX 2000C ini dibandingkan PX BRX 3000. Belakangnya kayak gini, case-nya transparan seperti ini ya. Jadi dalam penggunaan gue, keduanya ini gue nggak mengalami masalah sama sekali. Gue mau sedikit cerita aja, gue menggunakan PX BRX 3000 ini udah hampir mungkin sekitar 3 bulan, dan dalam 3 bulan itu gue nyalain BRX 3000 ini 24 jam non-stop. Jadi gue gunakan PX BRX 3000 ini kan untuk speaker di rumah gue, untuk speaker pasif di rumah gue. Dan karena gue tuh males buat mati nyalain ketika gue pengen gunain, jadi gue bener-bener nyolok micro USB ini langsung 24 jam. Jadi gue nggak pernah cabut, dan ketika gue colok otomatis si PX ini tuh nggak pernah mati. Sedangkan kalau misalkan gue cabut, gue menggunakan mode baterainya, mungkin sekitar 10 menit nggak digunain dia akan otomatis mati. Jadi karena alasan itulah gue bener-bener menggunakan BRX 3000 ini gue colok terus 24 jam, yang sebenarnya gue tahu itu tuh nggak bagus buat usia baterainya. Jadi mungkin dalam penggunaan jangka panjang banget akan memperpendek usia lifetime dari baterai internalnya ini. Tapi kalau gue pribadi, karena gue hampir nggak pernah bawa PX ini buat jalan-jalan, atau intinya gue nggak pernah menggunakan sebagai portability gadgetnya, jadi gue taruh ini di rumah. Jadi makanya itu gue nggak terlalu masalah juga dengan built-in baterainya. Jadi bener-bener gue colok 24 jam, dan selama 3 bulan ini gue nggak merasakan ada masalah apapun gue gunain PX BRX 3000 ini. Untuk latency-nya tuh sama ya, masih sama-sama plus 300 yang dalam penggunaan gue buat streaming YouTube, nonton Netflix, atau kalian dengerin podcast, nonton podcast di YouTube dan lain sebagainya, kalian gak akan merasakan delay yang berarti. Jadi delaynya untuk keduanya ini udah bagus, jadi kalian bisa menggunakan apapun yang kalian putar tanpa merasakan delay atau dialognya. Biasa kan kalau delay kurang bagus tuh dialognya suka agak sedikit telat dan lain sebagainya. Gue gak merasakan itu di PX BRX 3000 maupun di 2000C ini. Dalam penggunaan gue sehari-hari, keduanya ini bener-bener mirip ya, atau identical banget. Jadi bener-bener keduanya ini sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalau kalian memang pengen cari yang lebih kecil dengan peletakan tombol dan functionnya tuh lebih simple, berada di depan, dan bentuknya otomatis lebih bagus, yang lebih sesuai dengan selera kalian, ya kalian beli aja yang 2000C ini. Tapi kalau kalian mau mendapatkan baterai life yang lebih baik, up to 20 jam, terus ada infonya di sini, meskipun mengorbankan sedikit size yang lebih besar, PX BRX 3000 ini lebih pas buat kalian. Yang kalau buat gue pribadi, karena gue nggak bawa berpergian dan lain sebagainya, BRX 3000 ini mungkin tetap akan menjadi daily driver gue, dan 2000 ini akan lebih gue pakai kalau gue bener-bener pakai buat traveling ya. Jadi ini bener-bener akan gue pakai ketika gue berpergian aja. Kalau gue berada di rumah, gue lebih suka pakai ini karena biar gimana pun ada info yang tertera di 3000 ini yang memang nggak ada di 2000C ini. Untuk link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi kalau kalian berminat. Kalau menurut gue, keduanya ini sangat rekomen ya bagi kalian yang memang mencari sebuah Bluetooth transmitter atau receiver dengan koneksi aptX yang proper. Jadi kalian bisa merubah alat apapun yang kalian punya menjadi Bluetooth aptX. Ya kalian invest aja ke alat-alat yang seperti ini, misalkan ke PX yang ada di hadapan kalian ini.
Itu aja paling yang bisa gue sharing ke kalian mengenai PX Barracks 2000C ini. Kalau kalian punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.